Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu yang hebat? Semoga kita diberi kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa ya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mencoba membuat tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Quizizz sebagai alternatif media soal online yang nanti kita bisa gunakan untuk ulangan harian atau PTS, PAS, PAT untuk anak didik kita. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Yang pertama, tentu kita tahu bahwa aplikasi Quizizz ini bukan satu-satunya aplikasi media soal online ya. Tetapi ada juga yang menggunakan Google Form, bisa juga menggunakan Kahoot atau Moodle, Candy dan seterusnya, atau bahkan CBT ya, CBT yang lain. Baik, kita mulai saja. Apa itu Quizizz? Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis. Jadi Bapak Ibu, Quizizz ini lebih interaktif karena nanti akan muncul papan skor yang bisa menunjukkan peringkat peserta didik kita ada di posisi mana. Jadi nanti suasana akan menjadi lebih bersemangat. Kemudian kalau kita sudah tahu Quizizz, maka ada dua hal Bapak Ibu untuk memulai Quizizz, yaitu yang pertama, apabila kita belum memiliki akun atau syarat untuk login ke Quizizz, maka Bapak Ibu masuk ke http://quizizz.com yang ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di sana kita lakukan pendaftaran atau membuat akun. Tapi kalau kita hanya sebagai peserta, hanya join game atau join tes, nah ini kita bisa masuk ke https://2-join.quizizz.com. Bisa menggunakan PC atau bisa menggunakan HP. Nah, kalau yang membuat Quizizz atau sebagai guru, tentu kita harus menggunakan laptop. Kenapa? Karena akan lebih mudah dalam membuat soal. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk ke halaman Quizizz, Bapak Ibu ketikkan saja di atas di tempat penjelajah ini di Google, di search bagian search atas ini ketikkan Quizizz, Z-nya double yang belakang. Lalu nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, pastikan apa yang kita gunakan itu adalah yang di atasnya tertulis quizizz.com. Nah, ini ya. Nah, ini pastikan jangan sampai di sini bukan quizizz.com, nanti akan dibawa ke situs-situs yang lain. Nah, kalau sudah diklik, maka Bapak Ibu kita bisa pilih di sini banyak menu. Yang pertama adalah join game. Join game itu kalau kita hanya sebagai peserta. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan kode atau token yang sudah diberikan oleh pembuat soal. Dalam hal ini khusus untuk siswa ya. Kemudian yang kedua ada sign up. Sign up ini berarti kalau kita belum memiliki akun. Karena kalau kita tidak memiliki akun, maka kita tidak bisa membuat soal. Jadi Bapak Ibu harus membuat akun dulu di sini di sign up. Kemudian menu yang kedua adalah login. Nah, login apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun. Nah, untuk mendapatkan akun itu Bapak Ibu silahkan mendaftar, bisa dengan menggunakan email kita. Dan tentu saja yang lebih gampang adalah menggunakan email Gmail kita ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini untuk login. Bapak Ibu login bisa di sini, bisa juga di atas ini ada kotak biru di sebelah kanan atas. Nah, ini bisa diklik login. Nanti di sana dihubungkan dengan halaman muka dari Quizizz. Kemudian ada menu yang lain yaitu Find a Quizizz.
find a quiz, berarti Bapak Ibu mencari koleksi kuis di aplikasi Quizzes. Di sana banyak sekali ya, ribuan bahkan mungkin jutaan, karena itu ada di seluruh dunia. Tinggal Bapak Ibu tentukan saja kriterianya, apakah materinya misalnya matematika atau IPS atau biologi, IPA dan seterusnya. Nanti ada di sana kriterianya. Kemudian untuk game summary ini kita tidak perlu bahas ya. Yang kita perlu bahas adalah yang bagian 5 ini. Baik Bapak Ibu, kalau kita misalnya sudah klik ya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan Quizzes yang saya gunakan ini menggunakan bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya sudah memiliki token sebagai peserta, maka Bapak Ibu tinggal klik yang sebelahnya sign up ini, atau kalau di bahasa Indonesia ini daftar. Tapi Bapak Ibu klik yang gabung game. Di sana tertulis join a game ya. Nah, ini tinggal masukkan saja tokennya, nanti langsung terhubung. Kemudian Bapak Ibu, kalau nanti misalnya Bapak Ibu ingin membuat token, maka Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin membuat akun, maka Bapak Ibu klik sign up atau daftar ya. Di sana isikan email Bapak Ibu, lebih gampang dengan Gmail kita. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sebagai peserta bisa juga mengklik mulai quizzes. Nah, kalau kita sudah punya akun kita, maka Bapak Ibu klik di sini masuk ya. Oke, nah sekarang kita coba klik akun kita yang masuk ya. Nah, maaf kalau ini berarti saya mengklik tentang join game. Nah, kalau join game nanti tampilannya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu masukkan saja kode gamenya di sini. Nah, ini masukkan kode game. Nanti tinggal klik gabung, maka sudah masuk ke permainan atau ulangan yang diberikan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti kliknya ke login, maka Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nah, di sini boleh Bapak Ibu gabung dengan Quizzes. Kalau Bapak Ibu belum memiliki akun, maka tinggal klik daftar dengan Google, artinya karena kita punya Gmail. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya, tidak perlu di sini, tapi kliknya di sebelah kanan ini, login atau masuk. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Masukkan email kita atau dengan Google juga boleh, kata sandinya masukkan lalu klik masuk. Nah, kalau kita sudah masuk ke akun kita, Quizzesnya, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini ada buat kuis baru, berarti kita nanti akan membuat soal. Kemudian di sini temukan kuis itu berarti untuk mencari soal orang lain. Kemudian kalau ini ada my quiz itu berarti kuis kita yang sudah pernah dibuat. Nah, untuk hasil Bapak Ibu ini adalah hasil dari anak-anak kita atau peserta tes yang nanti yang sudah mengerjakan akan masuk di sini Bapak Ibu, terekam. Nah, untuk yang kelas, ini ada kelas. Ini berarti Bapak Ibu kalau sudah memiliki Google Classroom, nah atau Edmodo, nanti bisa masuk di sini bergabung. Jadi nanti Quizzes ini terintegrasi dengan aplikasi lain seperti Google Classroom ya. Kemudian untuk koleksi adalah koleksi kita yang pernah kita buat, kemudian pengaturan dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu nanti sudah selesai Quizzes, membuka halaman Quizzes, boleh Bapak Ibu klik keluar di sini atau sign out atau log out di sini ya. Nah, kita mulai membuat kuis baru ya, membuat soal. Oke. Oh ya, maaf. Sebelum kita membuat soal, Bapak Ibu harus
ada yang dipersiapkan dulu. Yang pertama perangkat soal. Perangkat soal ini Bapak Ibu siapkan dalam bentuk Word, itu ada di perangkat kita, misalnya di dokumen kita di laptop atau di PC ya. Silakan disiapkan di sana karena untuk mempercepat pembuatan soal. Bapak Ibu bisa juga langsung membuat soal, misalnya kita ambil dari buku atau tulisan tangan kita, tapi nanti akan lama prosesnya. Lebih baik sudah dalam bentuk Word. Kemudian persiapkan aplikasi cutting gambar. Sebetulnya aplikasi cutting gambar ini gunanya untuk apa? Kalau soal kita banyak gambar, maka kita perlu memotong soal kita dan menggunakan aplikasi bawaan dari laptop juga ada, yaitu Print Screen Pen, atau bisa juga menggunakan snapping tool ya. Snapping tool itu bawaan dari Microsoft, sudah ada di sana. Tapi kalau yang lebih mudah lagi yang sering saya gunakan adalah aplikasi Lightshot. Nah, Lightshot ini sebetulnya gabungan antara print screen yang ada di laptop, tapi dia begitu klik nanti langsung terhubung. Kalau print screen yang ada di laptop itu biasanya kita harus ke pen dulu, pen untuk memotong gambar ya. Nanti dalam aplikasinya nanti saya sertakan juga Lightshot ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini, misalnya kita akan membuat kuis baru ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Nah, untuk memulai membuat kuis baru, Bapak Ibu tuliskan nama kuis di sini. Apa namanya? Misalnya penilaian harian 1 atau penilaian harian 2 atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun atau apa saja, misalnya latihan soal dan sebagainya. Nah, kalau sudah dituliskan di sini nama, baru Bapak Ibu pilih kriterianya. Ini untuk apa kriterianya? Supaya nanti memudahkan kalau kita mencari soal. Misalnya kriteria matematik atau English atau di sini juga ada apa? History ya, sejarah, ya, kimia, biologi dan seterusnya. Baru setelah itu kita klik selanjutnya. Ya. Nah, kalau sudah diklik selanjutnya, nanti akan terhubung ke bagian memulai kita menulis soal. Nah, kita kenali dulu yang ada di sini Bapak Ibu semuanya. Di bagian atas itu new question. Kalau di layar saya di sini tertulis pertanyaan baru. Berarti Bapak Ibu nanti klik tanda pertanyaan baru ini supaya kita memulai soal. Nah, kemudian ada di sini teleport. Nah, teleport ini adalah apabila Bapak Ibu ingin menggabungkan atau mengimport soal dari soal lain, misalnya yang ada di Quizizz, dan itu kita bisa ambil Bapak Ibu beberapa bagian soal atau keseluruhan soal dan dengan mudah, dan itu difasilitasi oleh Quizizz. Artinya kalau sudah masuk ke Quizizz berarti itu kita bisa gunakan. Nah, di sini ada beberapa pilihan bentuk soal, apakah itu pilihan ganda, multiple choice, atau di sini kotak centang, berarti anak memilih dengan mengklik kotak. Lalu kalau isi bagian yang kosong ini berarti seperti esai, uraian singkat ya. Kalau pemilihan ini seperti menjodohkan. Nah, kalau yang ini terbuka dan berakhir, ini sama seperti isian singkat. Nah, biasanya yang sering kita gunakan adalah pilihan ganda. Misalnya kita klik pilihan ganda. Nah, muncullah layar seperti ini Bapak Ibu. Yang sebelah kiri adalah editor kita, tempat mengedit soal atau membuat soal. Layar editornya ada sebelah kiri. Nah, layar tampilannya ada di sebelah kanan. Kalau misalnya peserta didik menggunakan layar HP. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Apa saja yang ada di sini? Yang pertama adalah ada bagian untuk menuliskan soal di kotak yang paling atas. Lalu di sini untuk Quizizz yang terbaru sudah disertakan simbol. Jadi misalnya ada tanda akar, tanda pecahan. Nah, ini sudah ada di sini. Kita nanti coba ya. Kemudian di sebelah kanannya ini kalau kita mau menyisipkan gambar.
Nah, menyisipkan gambar itu tidak hanya di pertanyaan Bapak Ibu, tapi bisa juga di pilihan-pilihan option, bisa juga menyisipkan gambar. Nah, kemudian yang bawah ini ada 4 option, nanti kita bisa pakai option A, option B, option C, option D. Apabila optionnya kurang, misalnya sampai E, berarti tinggal tambah pilihan jawaban. Oke, kemudian jangan lupa Bapak Ibu menentukan waktu soal, silakan berapa waktunya untuk mengerjakan soal ini. Tapi biasanya diambil rata-rata yaitu 3 menit misalnya, karena kalau 40 soal terus 120 menit berarti satu soal 3 menit. Nah, boleh ini diatur di sini. Kemudian kalau sudah menentukan waktu, jangan lupa juga membuat kunci jawaban di sebelah sini. Salah satunya harus diklik sebagai kunci jawaban. Lalu simpan. Nah, nanti kalau sudah klik simpan, nah kira-kira seperti ini Bapak Ibu kalau kita sudah buat soal. Nah, ini saya ketik penyelesaian dari, nah kalau ada kotak biru begini berarti saya menggunakan fasilitas simbol yang ada di quizzes. Nanti akan tampilnya seperti itu. Nanti akan muncul kotak enggak? Nah, ternyata di sini tidak. Nah, ini ada ya tampilan di layar HP anak itu tidak muncul kotak. Nah, apabila nanti misalnya Pak simbolnya tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi pemotong gambar seperti tadi yang saya bilang Lightshot, print screen dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sebagai contoh, saya sudah buatkan kunci jawaban. Misalnya ini kunci jawabannya yang A, X lebih dari 12. Nah, ini nanti kita acak Bapak Ibu ya, kita acak. Jadi soalnya jangan diberi angka di sini nomor. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu copy paste dari Word, perhatikan soal tidak perlu menggunakan nomor soal. Nomor soalnya kita delete saja, kita hapus karena nanti akan kita acak. Begitu juga dengan option ya. Nanti kalau kita ngopi atau kopas dari Word, pasti ada option A, option B. Nah, optionnya kita hapus Bapak Ibu. Kemudian kita simpan di sini. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu kalau sudah tersimpan. Nah, ini sudah tersimpan satu pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu klik pertanyaan baru ya di sini. Kalau soalnya ingin mengimport dari soal orang lain atau soal koleksi orang lain, Bapak Ibu bisa mengklik teleport. Nah, ini memudahkan kita untuk mengkolaborasikan soal. Nah, lalu setelah itu simpan edit. Bapak Ibu perhatikan di bagian atas ini ada keluar kalau di tampilan saya atau kembali back ya. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu penggunaannya. Kalau Bapak Ibu simpan selesai tapi di sininya masih merah, nah Bapak Ibu tidak bisa menggunakan tidak bisa keluar, artinya ini harus diselesaikan dulu. Bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah Bapak Ibu lihat menu yang ada di sebelah kanan, ini diselesaikan dulu. Bisa ditambahkan gambar sebagai logo atau gambar apa ya namanya background lah gitu untuk bagian atasnya itu. Kemudian Bapak Ibu isikan nanti mengedit ini, misalnya untuk waktu, nah untuk create kategorinya apa, ini belum ada kategori, nah ini ada matematik ya dan seterusnya. Apa sih bedanya yang ini ya, yang keluar dengannya kembali? Bapak Ibu kalau Bapak Ibu klik yang simpan edit, Bapak Ibu klik keluar, nanti Bapak Ibu posisinya masih dalam bentuk draft, tidak bisa diujikan. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu perbedaannya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik keluar, maka Bapak Ibu di sini tertulis draft. Jadi soal ini belum sempurna, belum bisa diujikan. Artinya masih dimungkinkan untuk proses edit. Tapi kalau misalnya Pak seperti ini boleh nggak diedit? Boleh juga sih, masih bisa diedit. Tapi
Artinya perbedaan yang atas dengan yang bawah, ini kalau yang atas masih proses edit, tidak bisa digunakan. Tapi kalau yang bawah itu bisa digunakan. Ya, Bapak Ibu, ini perbedaannya. Kemudian kita lihat bagaimana sih untuk memulai quizzes untuk anak-anak. Nah, Bapak Ibu di sini nanti klik kuisku, karena itu maaf, kuis yang sudah pernah kita buat. Nah, itu ada di situ kuisku, my quiz. Silakan diklik salah satunya yang mana yang mau diberikan ke anak. Nah, di sini ada 3 tombol, Bapak Ibu. Ada bermain langsung. Artinya begitu kita klik, saat itu juga anak-anak bergabung. Kemudian untuk jadikan PR, itu berarti untuk penugasan. Artinya tidak hari ini juga, bisa untuk 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Kita schedule, ini kita schedule. Kemudian kalau yang ini untuk latihan sendiri, itu artinya kita langsung mempraktekkan. Baik, kita mulai satu-satu ya. Kita mulai main langsung. Nah, kalau main langsung, Bapak Ibu nanti klik di sini, terutama dari 3 pilihan ini biasakan aja dengan yang kategori klasik ya Bapak Ibu, nggak perlu yang kiri dan kanan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita sudah punya Google Classroom, kita bisa gabung di sini. Jadi nanti kuis yang tadi kita tugaskan untuk kelas berapa. Nah, ini silakan diklik. Di sini bisa kelas 9A atau sampai E, boleh dicentang, atau hanya satu kelas saja, misalnya kelas matematik boleh dicentang. Nah, kemudian kalau sudah dipilih kelas, Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini ada pertanyaan, yang paling atas ini adalah apakah siswa itu bisa mengerjakan kuis lebih dari 1 kali. Nah, kalau Bapak Ibu menghendaki siswa itu mengerjakan hanya 1 kali, artinya tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa diulang, maka Bapak Ibu klik 1 saja di sini. Tapi kalau misalnya siswa boleh 2 kali deh untuk perbaikan, untuk remedialnya, nah silakan diklik 2 kali dan seterusnya. Kemudian ini posisinya biarkan saja Bapak Ibu mati. Kenapa? Karena kalau ini diposisikan ke on, nanti Bapak Ibu jawaban benar itu akan ditunjukkan pada saat peserta didik mengerjakan, sehingga mereka tahu ini kuncinya. Nah, itu seperti itu. Begitu juga dengan yang bawah. Kalau yang atas ini pada saat mengerjakan pindah nomor, dia langsung tahu bahwa nomor yang kita kerjakan tadi salah atau benar. Tapi kalau yang bawah ini peserta didik akan tahu tapi nanti setelah selesai, artinya di nomor terakhir. Nah, ini sebaiknya dimatikan saja sehingga siswa tidak tahu jawaban mana yang benar. Kemudian scroll lagi ke bawah, Bapak Ibu silakan ini dipindahkan tombolnya menjadi yang ini adalah siswa melihat penghitung waktu mundur. Jadi waktunya akan habis sampai waktu yang kita tentukan. Kemudian di sini juga tunjukkan papan peringkat. Nah, ini boleh diklik Bapak Ibu biar nanti kalau di layar kita di rumah atau ditampilkan dengan LCD itu akan muncul peringkat susul menyusul dari peserta. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah Bapak Ibu pertanyaan diacak. Nah, ini tolong diacak. Dan tidak hanya pertanyaan diacak, tapi jawaban pun bisa diacak. Silakan diacak. Nah, untuk yang ini redemption itu penebusan, artinya pada saat anak mengerjakan soal salah, begitu dia selesai mengerjakan sampai nomor terakhir, dia akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki soal yang salah. Jadi soal yang salah itu akan muncul lagi. Nah ini boleh dimatikan, boleh tidak sebetulnya. Tapi kalau untuk kita misalnya PAT, PAS atau waktunya masih cukup dalam waktu 2 jam itu, nah Bapak Ibu boleh aktifkan ini, artinya anak masih bisa mengerjakan soal yang belum dijawab atau soal yang salah. Artinya kalau pada ulangan harian offline itu kan anak-anak kadang suka memperbaiki atau meninjau kembali apa yang sudah dijawab. Nah, ini itu fungsinya di situ. Nah, kalau sudah kita tugaskan game. Nah,
Bapak Ibu di sini. Ini perbedaannya ya. Nah, nanti tinggal kita tunggu anak-anak masuk dengan kenapa Pak di sini kok nggak ada kode game ya gitu. Nah, ini karena kita mengirimnya lewat kelas. Nah, gitu. Jadi anak-anak yang masuk di kelas yang saya kirim itu akan mengkliknya di sana. Jadi kita nggak perlu memberikan kode game. Kode game itu akan muncul di sini kalau di sana kita mengambil eh, penugasan atau main langsung. Nah, itu nanti di sana ada main sendiri ya, ada di sana. Nah, kemudian kita coba ya, ini karena untuk contoh saja kita akhiri game. Nah, ini kalau dijadikan PR nanti akan muncul kode game atau di sini latihan akan muncul kode game. Tapi karena main langsung di sini dan kita berikan ke kelas maka tidak muncul kode game. Tapi kalau main langsungnya misalnya di kelas Bapak Ibu, misalnya kita di kelas, kita buka laptop kita lalu kita hubungkan dengan proyektor LCD, kemudian kita ajak anak-anak ayo kita main game, maka ini akan muncul kode game karena langsung ya, tidak diberikan melalui kelas ya, kalau saya menggunakan Classroom. Oke, bagaimana tampilan kalau jadikan PR? Nah, kalau jadikan PR, Bapak Ibu bentuknya kan seperti ini. Di sini peserta didik itu harus menyelesaikan kuis sampai tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini disetting Bapak Ibu. Kemudian sama, pilih juga kelasnya kalau sudah punya kelas. Mau kelas berapa yang ditugaskan ya. Kemudian di bawahnya juga nih saya sudah pilih kelas matematik contohnya. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu, kalau kita klik menugaskan maka akan muncul seperti ini. Ada keterangan bahwa kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Nah, baik, kita akhiri game. Nah, kemudian kita coba yang pilihan ketiga yaitu latihan langsung. Nah, kalau latihan langsung seperti ini tampilannya. Tinggal klik yang atas, mainkan kuis. Nah, tinggal masuk. Jadi ini soalnya kita pilih salah satu, kemudian nanti kita muncul di papan skor kita dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk melihat report seperti ini Bapak Ibu, ini adanya di hasil ya Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya. Diklik hasil, nanti akan muncul ini beberapa soal yang pernah saya ujikan. Nah, ini akan muncul. Nah, di sini ketepatannya itu rata-ratanya kira-kira yang sudah bisa dikerjakan. Nah, di sini juga ada keterangan Bapak Ibu. Kalau di sini hanya satu kelas, maka munculnya hanya kelas matematik saja. Tapi kalau beberapa kelas di sini akan muncul ke 5 kelas. Artinya soal ini diberikan untuk 5 kelas. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ingin melihat salah satu kuis yang tadi saya back lagi Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita ambil nih latihan soal US yang ini nih, kita klik ya, kita klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah rekapannya. Ya, rekapannya. Nah, di sini misalnya contoh sebagai peringkat 1 yaitu Nazma, kemudian Yasinta peringkat 2 dan seterusnya. Di sini nilainya juga, nilai ketepatan ini bisa kita pakai sebagai nilai 90 Bapak Ibu. 90, 85, 80 dan seterusnya. Kalau nilai ini ingin diserahkan ke orang tua, maka tinggal klik email ke orang tua, ya. Nah, bagaimana kalau ini diunduh dalam bentuk Excel? Maka Bapak Ibu tinggal arahkan ke sini yaitu unduh atau download. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah analisis soalnya, bahwa soal nomor 1 dijawab oleh peserta pertama, misalnya Nazma, ini benar karena berwarna biru muda ya, atau biru laut. Nah, ini. Nah, kemudian yang salah nanti akan ditampilkan dalam warna merah, berarti ini peserta menjawab salah. Terus mana nilainya Pak Gatot di sini misalnya? Nah, ini kita klik yang sheet berikutnya, ada 2 sheet Bapak Ibu. Nah, ini ada akurasi, ini boleh Bapak Ibu ambil sebagai nilai finalnya. Misalnya Nazma nilainya 90, Anissa 85 dan seterusnya.
Kira-kira begitu Bapak Ibu, semoga tutorial ini bermanfaat sehingga kita bisa memulai untuk menyusun soal online dengan menggunakan Quizizz. Pada kesempatan yang lain, doakan saya untuk bisa membuat tutorial menggunakan Google Form. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.